Bab 114. Penuh dengan tanda tanya. Setelah altar menjawab pertanyaan Pak Aguso, ia pun langsung meneguk kopinya dan mencoba menetralkan batinnya. Tapi masa sih nak, pria setampan kamu di umurmu yang udah matang ini, kamu belum punya kekasih atau belum tunangan? Pak Aguso bicara polos. Altar pura-pura datar dengan obrolan mereka Pak Aguso, dan berkata dalam hatinya, pacar tidak ada, calon ayah mertua, tapi calon pendamping hidup sudah ada. Batinnya sambil melirik Velty yang tengah sibuk dengan kegiatan mereka di ruang tamu. Doain saja Pak, biar semuanya lancar, jawab altar datar, demi menghindari kecurigaan dengan perasaannya yang semakin mendalam buat Velty. Assalamualaikum, sapa seorang pria yang membuat mood altar langsung runtuh dan hancur. Waalaikumsalam, jawab Pak Aguso dan altar kompak. Valdi, senang kali kamu bisa kesini nak, ucap Pak Aguso terdengar senang dan kelihatannya sudah sangat akrab dengan Valdi. Valdi ini ialah pria yang pernah dilihat altar berduaan dengan Velty saat itu makan di sebuah restoran, dan tentu kedatangan pria itu merupakan sebuah kecemburuan bagi altar. Terlebih-lebih saat ini, Pak Aguso menepuk-nepuk pundak si Valdi, terlihat sudah sangat kompak dengan pria itu, hingga altar merasakan sebuah serangan kecemburuan yang sangat bertubi-tubi di dalam dadanya. Pak, saya permisi bentar ya. Dengan buru-buru altar langsung pamit dari situ, serasa tidak dianggap lagi sama Pak Aguso keberadaan dengan kedatangan pria itu. Mau kemana? Ini kopinya belum siap diminum, cegah Pak Aguso. Tidak apa-apa Pak, ucap altar terlihat sudah sangat kebelet. Pak Aguso dan Valdi tinggal mereka berdua di tempat itu, dan melanjutkan obrolan mereka setelah altar meninggalkan tempat itu. Sebenarnya dia itu siapa sih? Tanya altar pada Basten setelah ia sampai di salah satu sudut halaman rumah dan menghampiri Basten. Gue juga gak tahu, soalnya baru kali ini gue melihat pria itu, jawab Basten sambil meminum air putih yang barusan dibawa si Canari. Altar yang kini tengah cemburu dengan kekompakan Pak Aguso dengan si Valdi, ia pun meneguk air minumnya cuma sekali teguk, udah habis. Tapi kalau gak salah, dia itu anak pejabat yang terkenal kaya itu kan Basten, anak pejabat pemilik pabrik kertas itu, altar memastikan. Basten memperhatikan dan memastikan pria itu sesuai yang dikatakan altar. Iya, betul. Basten mengangguk, makanya, lu itu harus nempel tuh dengan si gondrong. Di waktu yang bersamaan Canari muncul, apa? Gondrong. Sambil mencubit lengan suaminya. Sakit Owon. Makanya, hati-hati kalau bicara, Ia kembali mencubit lengan suaminya. Kok gua tiba-tiba lapar ya? Sahut altar. Lapar melihat saingan lu, sindir Basten. Bukan keong. Memang lapar beneran, ucap altar sambil pergi menuju dapur. Pak Aguso dan Valdi kini sedang berada di ruang tamu, dan masih seperti kekompakan tadi. Mereka pun terlihat sedang bersenda gurau dalam obrolan mereka. Bahkan di situ juga Pak Rudra dan Ibu Shirley ikut bergabung. Altar yang melihat kekompakan itu, ia pun melewati ruang tamu itu tanpa melirik ke arah pria yang membuat moodnya jadi tidak baik. Sedang nyari apa? Tanya Velty saat melihat altar yang sedang sibuk mencari sesuatu di dapur. Oh, Velty, jawabnya terkejut.
Pasalnya ia pikir tadi bahwa Velty sedang gabung dengan mereka di ruang tamu itu. Lagi nyari piring, soalnya aku lapar nih. Tanpa basa-basi lagi, Velty langsung mengambilkan piring untuk makan altar. Kok dua? Satu aja Velty. Protesnya saat melihat Velty mengambil dua piring. Aku juga lapar nih. Jawab Velty sambil mengambil makanan mereka berdua. Makanan pun akhirnya siap disajikan. Dan mereka memilih untuk makan saja berdua di dapur. Cowok yang di depan itu siapa sih? Walau dengan hati bergetar, namun Altar memberanikan diri untuk bertanya. Lah, itu Valdi mas. Masa gak tahu? Jawab Velty datar. Iya, aku tahu. Tapi maksud saya kok dia bisa ada di sini? Altar semakin penasaran dengan hati yang deg-degan. Udah diundang mas, dan ayah juga kenal dengan Kak Valdi. Karena hubungan kedekatan ayah dengan ayahnya Kak Valdi. Altar tidak menjawab. Namun hatinya berkata, semoga saja mereka hanya sebatas teman. Tidak lebih dari situ. Sebuah harapan. Velty. Kok kardus kuenya kurang? Tiba-tiba sang ibu menanyakan kue yang ia pesan. Ternyata kurang dari jumlah pesanannya. Aku gak tahu bu. Soalnya tadi Kak Basten yang ngambil. Aduh, gimana itu, kuenya kurang. Ibu Shirley terlihat menginginkan bantuan. Biar aku yang jemput kekurangan kuenya tante. Altar langsung peka dan maksud Ibu Shirley. Aduh nak Altar, Ibu jadi gak enak ngerepotin kamu. Wajah Ibu Shirley terlihat melemas. Tidak apa-apa bu. Altar bergegas mengambil kunci mobil. Kalau gitu biar aku temani. Velty terlihat tidak enak melihat Altar pergi sendirian menjemput kekurangannya kue yang telah ibunya pesan. Altar tidak berkata apa-apa, meskipun sebenarnya ia sangat malas tadi untuk pergi. Tapi hanya karena perasaannya melihat Ibu Shirley yang membutuhkan bantuan, tapi ia segan untuk mengatakannya. Makanya Altar langsung peka dengan maksud perkataan Ibu Shirley. Tahu-tahunya si janda muda yang sedang dicuri hatinya itu, langsung ikut menemaninya jemput kue. Mereka pun berangkat, dan di sepanjang perjalanan entah mengapa mereka lebih dikuasai oleh keheningan, lebih memilih diam dibanding bercerita. Velty juga mengikuti situasi saat itu. Bahkan ia pikir kalau Altar diam itu karena ia sedang memikirkan kekasihnya, sedang memikirkan pacarnya. Makanya Velty tidak ingin memulai percakapan dengan Altar. Beberapa saat kemudian, mereka pun tiba di toko kue. Dan saat itu Altar masih terlihat sedang memikirkan sesuatu, hingga pembawaannya kadang-kadang melamun. Velty yang mengambil bungkusan kue, ia pun bingung memahami situasi Altar saat ini. Mas, seru Velty yang dari tadi menunggu bagasi mobil dibukakan oleh Altar. Oh, iya, jawabnya terhenyak. Melihat keterkejutan Altar, ingin sekali rasanya ketawa. Namun Velty berusaha menyembunyikan tawanya dengan menggigit bagian bibir bawahnya. Maaf mas, aku mengejutkanmu. Sambil tersenyum, tolong bukakan bagasi mobilnya mas. Oh iya, bisa. Jawaban sambil membuka bagasi mobil. Mbak, maaf atas kelalaian kami. Ucap pemilik toko kue itu sambil menundukkan kepalanya. Sebagai permintaan maaf kami, ini kami beri minuman buat Mbak sama suami Mbak. Mohon untuk diterima Mbak, sambil menyerahkan 2 botol minuman teh oleh salah seorang karyawannya di toko itu. Ucap Velty kaku,
dan langsung dipotong oleh altar. Iya, tidak apa-apa. Makasih ya, jawab altar tersenyum dan langsung mengambil botol teh yang diberikan. Ayo, nanti kelamaan, ntar ibu marah. Ucap altar sambil menggenggam tangan Velty. Velty pasrah dan mengikuti langkah altar, yang sedang menggenggam tangannya. Wah, seger banget. Ucap altar saat meminum minuman yang diberi oleh pihak toko kue tadinya. Ini cocok sekali di saat haus kayak gini. Minuman teh botol itu cuma 2 kali teguk sudah habis. Velty terlihat kesal, tapi altar tidak menghiraukannya. Yang penting keberadaan Velty di sampingnya. Maaf ya, ucap Velty pelan, dengan wajah yang agak kesal. Maaf buat apa? Altar terkejut, ditambah dengan wajah Velty yang agak kesal. Maaf udah ngerepotin kamu mas. Masih dengan wajah yang kesal. Maaf ngerepotin udah anterin kamu. Gitu maksudnya. Jawab altar datar. Bukan mas, sebenarnya dari tadi aku perhatiin, sebelum kita nyampe, mas diam dan pembawaannya ngelamun terus, jadi aku gak enak aja. Mungkin tadi mas altar sedang memikirkan sesuatu yang begitu penting. Ucap Velty sesuai situasi altar sebelumnya yang memilih diam terus di sepanjang perjalanan sebelum mereka nyampe tadi di toko kue. Iya, yang pastinya seseorang yang sangat penting. Jawab altar sambil menstartit mobil. Velty meyakinkan perasaannya kalau yang sedang ada di pikiran altar saat ini ialah orang lain, lebih tepatnya kekasihnya. Seandainya Velty tahu, pasti ia sangat terkejut mengetahui yang sesungguh, kalau wanita yang sedang ada di pikiran altar saat ini ialah dirinya. Aduh mas, aku gak enak jadinya. Udah buat mas altar repot. Wajah Velty terlihat mengeluh minta maaf. Dengan spontan, altar berkata serasa tidak ada beban. Tidak apa-apa Velty. Lagian wanita yang terpenting itu ialah kamu. Wajah Velty langsung terkejut saat mendengarkan celetuk dari bibir altar, dan menatap altar penuh tanda tanya. Maksudnya? Velty penasaran. Apakah altar langsung menyadari dan menyikapi ucapannya yang barusan ia ucapkan? Atau mungkin dia ada alasan yang lain untuk melakukan pembelaan, atau ini waktu yang tepat untuk mengungkapkan perasaan kepada Velty, si janda muda. Lanjut ke bab berikutnya.